Terus ketika aku naik, nah ini nggak leluasa banget nih, ini mentok sama atapnya. Jadi assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Muhammad Feby di sini dan sekarang kita sedang berada di Silaet Sawangan, tepatnya berada di depan tipe The Terrace. Ukurannya 8 kali 15 meter ke belakang atau 120 meter persegi. Dan untuk bangunan rumahnya sendiri 82 meter persegi kurang lebih. Begitu kita melihat nih ada di depan rumah ini, yang pertama kali ke distract adalah bagian atapnya, ya nggak sih? Atapnya beda dari yang lain dan pertama kali aku ngelihat atap seperti ini. Jadi atap dari ujung ada genteng sampai ke bawah seperti satu lantai. Gentengnya menjulur banget. Kemudian di tengah-tengah gentengnya itu tiba-tiba muncul ada satu buah jendela besar. Dan ini sirkulasi udara dan cahaya bakal masuk banget ke dalam interior rumahnya. Untuk bahan dari gentengnya sendiri terlihat hitam, berbeda dari genteng biasanya, yaitu berbahan bitumen. Nah, kalau misalkan kita lihat dari samping, ini bisa jadi inspirasi banget buat kamu yang mau bikin rumah. Terlihat dari sampingnya itu nggak sama seperti yang depan, menjulurnya tidak sampai ke bawah, melainkan masih ada di atas tuh gentengnya, tapi di bagian belakangnya banget itu langsung terjun ke bawah. Dan itu masih ditempelin sama bitumennya. Untuk bagian samping, karena di sebelah sini ada teras, jadi tetap ya ada sirkulasi cahaya dari samping sebelah sini. Kita bakal bahas ada satu yang unik juga di sini, dan ini akan dapat juga setiap pembelian rumah ini, yaitu ada kotak paket yang bisa diaplikasikan juga sama home lovers di rumah. Bisa bikin di rumah, ada 4 fungsi. Di sini ada untuk dokumen paling atas, terus bisa untuk makanan, terus di sini bisa untuk paket yang menengah. Oh sorry, ada 3 ya. Nah, ini untuk paket, disimpan, terus ini juga untuk ngambilnya ada di sini. Tuh. Bagus ya, unik. Nah, masuk ke area carportnya, bisa untuk 2 mobil di sini, ukurannya kurang lebih 4,5 sampai 5 meter. Ke belakangnya juga sama. Untuk bahan atau material yang digunakan di area carport ini, dia pakai batu candi yang 10 x 10 cm nih, kecil-kecil. Ini menarik banget ya, bisa jadi inspirasi buat home lovers di rumah. Ini jadi nggak licin, tapi masih kelihatan sangat estetik. Kita ke area teras dan area samping. Area samping seperti ini, akses masuk. Nah, ini pakai batu-batu gede seperti ini. Jadi batunya kasar, bukan batu template, bikin rumahnya jadi lebih sama atau lebih matching sama area bitumen yang ada di atasnya. Sekarang kita ke area terasnya dulu nih. Di area terasnya ini dibikin jadi 2 level ya. Ada satu di sebelah sini, terus naik 1 level lagi di atasnya. Kemudian naik sedikit, di sini ada jendela-jendela untuk pencahayaan. Terus di sini dia tertutup banget, ditutup sama conwood. Ini bahannya conwood, ditempel-tempel seperti ini, memberikan nuansa Jepang. Satu lagi yang menarik juga untuk handle-nya nih. Handle-nya dibikin tidak biasa, persegi 3, dan ini enak. Assalamualaikum, dan sekarang kita sudah ada di dalam interiornya nih home lovers. Nah, untuk pintunya nih inspirasi, ini tadi pintunya pakai handle paten, terus lidahnya pakai lidah pelor seperti ini. Jadi tinggal didorong aja udah langsung ketutup. Sama satu lagi nih, kalau pintu dan di sini ada backdrop apalagi ada televisi, baiknya diinspirasikan seperti di rumah ini ada door stoppernya. Jadi ketika pintunya terbuka seperti ini, dia tidak akan nabrak atau ngedobrak ke area kabinetnya. Nah, di sini begitu masuk langsung kita disambut dengan area living room. Ada 1 buah sofa, 1 buah meja minimalis, cantik banget. Dan di belakang dari sofa ini dia sudah pakai 1 jendela yang gede banget. Dan jendelanya ini tentu saja bisa dibuka di sini. Tapi nggak usah dibuka lah ya. Jadi walaupun tidak pakai sofa, misalkan sofanya dialih-alih gitu ya, diganti, digeser-geser, ini bisa luas banget untuk area bermain ke area sana. Tapi walaupun tertutup seperti ini, sirkulasi cahaya tetap akan sangat masuk ke area interior living room kamu. Dan di atasnya, masih di area atas, dia sudah pakai backdrop yang bikin rumah ini menjadi punya ambience lampu yang keren. Area living roomnya beririsan persis dengan area
meja makannya. Nah, satu inspirasi kalau misalkan meja makan di area rumah itu nggak terlalu gede-gede banget ya. Dan ini membundar nih si meja makannya. Kalau misalkan dilihat nih di area-area kompleks seperti ini, dari mulai mejanya, meja minimalis yang ada di depan, terus meja makannya, dia nggak ada yang persegi atau kotak yang ujungnya runcing gitu ya. Karena khawatir mengurangi pergerakan, takut ada yang kepentok. Jadi lebih enak pakai yang bundar seperti ini, terus juga transparan. Jadi efek penglihatan jadi lebih luas. Di belakang saya persis di sini ada dapur kotornya, tapi kita nggak kesini dulu. Di sini untuk area-area cuci, terus diinspirasikan. Jadi ada satu buah jendela untuk tata pencahayaan juga. Kita ke kamarnya dulu sekarang, home lovers. Nah, ada satu buah kamar tidur untuk anak. Wah, enak banget ya. Ada 2 tempat tidur untuk anak atas bawah. Ini sepertinya custom. Tapi satu nih perhatian aku ketika aku lihat 2 tempat tidur seperti ini kelihatannya kurang nyaman ya. Jadi hati-hati kalau misalkan kamu bikin tempat tidur yang 2, apalagi ini untuk anak. Ini kalau aku coba naik itu agak nggak enak nih. Sikut itu beradu ke sebelah sini ya, jadi terlalu pojok ke dinding. Jadi naiknya cukup curam. Dan apalagi ini diperuntukkan untuk anak kita gitu ya. Tuh, ini aku agak kesulitan nih. Tuh, ini aku untuk naiknya aja ini butuh effort. Terus ketika aku naik, nah ini nggak leluasa banget nih, ini mentok sama atapnya. Jadi ya diperhatikan lagi aja gitu ya untuk kamu yang mau bikin tempat tidur bertingkat seperti ini, apalagi ini untuk anak kita. Tuh, sikutnya tuh nempel ke sini. Dan ini akan dipakai setiap hari sama anak, bisa sehari 2 kali, bisa sehari 4 kali. Kalau buat aku mendingan diperpendek aja untuk level yang ini, terus tangganya diganti menjadi tangga kayu misalkan, biar nggak terlalu besi banget kayak gini, dan digeser agak ke sebelah sini. Mungkin akan lebih efisien dan lebih enak untuk dipanjat ya. Nah, kemudian dari kamar anak ini dia ada 2 akses nih untuk masuk ke kamar mandinya. Jadi ini ya, nah bisa langsung untuk masuk ke kamar mandinya ini dari kamar, ataupun bisa lewat sini. Jadi ada sharing akses untuk masuk ke kamar mandi dari rumah ini. Ukuran kamar mandinya sendiri 1,2 meter dikali 2 meter ke sebelah sana, cukup luas banget. Dibagi menjadi 2 area. Ini untuk area keringnya, terus di sini untuk area basahnya dipisah dengan menggunakan satu buah tempered glass yang aman sih. Kalau misalkan pun pecah, ini tidak akan langsung pecah, melainkan akan retak aja. Di atasnya, nah ini karena ada di atasnya, karena di sini ada anak tangga, jadi dibuat variasi seperti ini, terus dibuat ada satu LED strip di sana, jadi bikin nambah ambience dari kamar mandinya lebih asik. Ada satu buah wastafel, satu buah storage penyimpanan, dan kamar mandinya asik banget. Dari kamar mandinya sebelum naik ke lantai 2, kita ke area dapur kotor dan area backyard. Ada area backyard di belakang. Kita bahas dapur kotornya dulu. Di sini ada satu ruangan, ada 2 buah akses, ada 2 pintu kiri kanannya, dan di sini untuk area cuci, terus untuk area masak udah lengkap dengan cooker hoodnya. Nah, dari area ini kalau misalkan kita perhatikan lebih detail, dinding-dindingnya itu dia pakai aluminium, kaca aluminium seperti ini ya. Jadi menerawang, bisa tembus pandang keluar. Bikin si area ini walaupun compact, jadi terlihat lebih luas. Dan ini bisa jadi inspirasi banget buat kamu yang punya rumah dan merasa keamanannya sangat terjaga, kayak di perumahan gitu, komplek. Ini bisa jadi inspirasi, rumah-rumah itu tidak harus selalu ditutup dinding, tapi bisa dibikin kayak gini ya. Area bukaan area bukaan aluminium dan kaca, jadi lebih terlihat leluasa. Oke, dari area sini kita keluar atau ke area backyardnya. Area belakang ini diinspirasikan ada 4 meter lebih untuk ke belakang sini untuk area, nah ini barbekyuan ya. Sudah disiapkan alatnya, terus ada dek-dek kayu untuk nangkring di sebelah sini. Luas banget di area belakang ini untuk nangkring, untuk bercengkrama.
Ini juga hanya inspirasi saja, tidak menjadi bawaan pembelian dari rumah ini. Nah, satu janji saya tadi sudah diinformasikan di depan, untuk bitumen yang area belakang itu terjun sampai ke bawah, dan bisa dilihat nih di atas ini. Ini dindingnya pakai kamprot yang area bawah. Kemudian di bagian atasnya, nah ini lantai 2-nya masih dilapis dengan menggunakan bitumen atau genteng yang tadi dari depan. Tidak miring, melainkan dia datar dari atas sampai ke bawah menggunakan atap bitumen. Jadi kelihatan banget ya kontras nih. Untuk dinding bawah pakai kamprot, dinding atas pakai dinding atau dari genteng bitumen. Yuk sekarang kita ke lantai 2-nya home lovers. Oke, sekarang kita lanjut ke lantai 2-nya. Tangganya ada di sebelah sini. Ya sudah pakai lantai vinil, tapi ini hanya opsional saja. Bawaannya seluruh lantai di sini pakai granite tile 60x60. Terus juga untuk railing tangganya di sini diinspirasikan pakai kaca seperti ini agar tidak mengganggu pandangan kita. Sekarang kita ke lantai 2-nya. Let's go. Untuk akses tangganya juga asik banget. Di ujung rumah dia melingkar seperti ini dan tangganya lebar. Jadi safety buat anak. Bisa jadi inspirasi untuk tangga itu lebarnya jangan kecil-kecil ya. Begitu kita masuk ke area lantai 2-nya, kita langsung disambut dengan sebuah pintu menuju ke satu buah kamar tidur anak atau mungkin bisa di sini untuk multifunction room. Ukurannya kurang lebih sekitar 2,5 kali 2,2. Diinspirasikan ada satu buah kursi, mungkin di sini kemarin WFH ya. Jadi buat satu buah kantor, ada satu bukaan jendela. Ini bisa dibuka untuk sirkulasi udara. Ada satu buah meja, dan ini mejanya cukup unik karena meja ini bisa berubah jadi tempat tidur juga. Coba kita lihat untuk tempat tidurnya. Ini bisa di set. Mungkin bisa jadi inspirasi kalau misalkan kamu punya satu area dan bisa dijadikan dua fungsi seperti ini. Satu untuk meja kerja, satu lagi untuk tempat tidur. Nah, ini udah ada tempat tidurnya. Ini untuk anak kecil kayaknya ya, karena tempat tidurnya juga kecil. Nah, ini. Tapi agak tinggi juga ya kalau buat anak kecil ya, depannya agak tinggi. Ya mungkin nanti bisa disesuaikan, tapi enak lah kalau segini. Mungkin kasurnya aja, mungkin tempat tidurnya yang perlu disesuaikan, jangan terlalu tebal-tebal, bisa pakai yang lebih tipis. Enak lah ya, cukup bisa jadi inspirasi, tapi lebih disesuaikan aja nanti ketika bikin seperti ini di rumah kamu. Yuk sekarang kita beresin lagi. Keluar dari kamar anak atau multifunction room juga asik banget nih. Nggak flat-flat aja, nggak datar-datar aja. Jadi naik satu level lagi sebelah sini. Terus dari sini untuk ke master utama atau kamar utama juga naik satu level anak tangga lagi. Di sini ada satu buah kamar mandi dan di sini ada satu master bedroom. Kita lihat ke master bedroomnya dulu. Nah, ini dia master bedroomnya yang luas banget. Ini areanya terang karena dari jendela yang besar tadi yang keluar dari genteng depan itu. Di sini ada satu buah walk-in closet atau ada satu buah lemari yang diset. Nah, di sini bisa untuk ganti bajunya. Terus dari sini kita bisa masuk ke sharing kamar mandi nih. Di sini ada satu pintu, kemudian ini juga bisa masuk satu pintu. Jadi sharing kamar mandi untuk yang kedua kalinya di rumah ini. Kamar mandinya udah mewah banget, dari atas sampai bawah udah full keramik dan sudah dibagi dua menjadi area kering dan area basah dan area kering. Ukurannya kurang lebih 1,2 dikali 2,5 sampai 3 meter kamar mandinya. Dan ini dia master bedroomnya dengan satu buah queen size dan satu buah bukaan jendela yang gede dan lebar banget. Ini cahayanya masuk maksimal, terus juga ini bisa dibuka, udara juga tentu saja akan masuk maksimal juga karena jendelanya gede-gede banget, terbagi menjadi 4 partisi di sini. Wow, ini yang tadi keluar dari genteng ya jendelanya. Dan untuk di area kamarnya juga sudah sangat leluasa. Di sini mobilenya leluasa banget, satu buah queen size, terus di atasnya juga sudah pakai backdrop menjadikan rumah ini punya ambience yang cukup maksimal.
Yes, dan ini dia untuk review kita kali ini di Sila at Sawangan. Buat kamu yang berminat, boleh cek link di kolom deskripsi, ataupun rumah ini bisa jadi inspirasi buat kamu yang pengen bangun rumah atau dekorasi rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Muhammad Feby pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan goodbye.